Sebelumnya perkenalkan, saya Ganis Dwi Ratri dengan NIM 44190223. Dengan teman-teman saya ada Dela Sabila, Firly Aulia, Diki Trimayuda, Febrian Dwi Saputra, dan M. Adi Nugroho. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Baik, mengenai konsep urgensi ketahanan nasional dan bela negara, ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Baik, selanjutnya saya Firly Aulia akan menjelaskan mengenai ketahanan sosial sebagai suatu konsepsi. Pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan sosial adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra. Selanjutnya adalah ketahanan sosial sebagai kondisi. Pengertian kedua sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Selanjutnya adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misal pada naskah garis-garis besar Haluan Negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya,
dan ketahanan pertahanan keamanan. Perihal adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basri tahun 2002 bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama sebagai kondisi, yang kedua sebagai doktrin, yang ketiga sebagai metode. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama yaitu secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata. Dengan menghadapi serangan atau agresi musuh, bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Selanjutnya adalah perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun, sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun ke-2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia, jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Penyebabnya kehancuran Yugoslavia adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar karena mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Cekoslovakia, negara Uni Soviet. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya, ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat dan bertahan dalam wujud NKRI. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah pertahanan nasional atau TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS atau pertahanan nasional bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, bisa kita rangkum dari yang pertama ada pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Lalu yang kedua ada ketahanan nasional sebagai konsep adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengatur penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Lalu yang ketiga ada ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional, ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional, diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Lalu yang keempat ada inti dari ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha
dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya ada bela negara, mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya ada bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggal senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Dan yang terakhir ada bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, contohnya, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Berikut tadi rangkuman beserta diakhiri dengan penutup dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempat. Rangkuman tadi mengakhiri presentasi kami. Saya Ganis Dwi Ratri selaku moderator presentasi kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.